Oke, selamat datang kembali. Udah lama kita nganggur di Marewai TV ini. Udah hampir 3 bulan. Kali ini saya kedatangan tamu jauh, tamu saudara kita jauh dari Negeri Sembilan, dari Malaysia. Saya dibantu oleh teman saya lagi, Dakap lagi, Zera Permana. Sekarang saya lagi duduk dengan nih Bapak Osman bin Muhammad. Ya. Dari Negeri Sembilan, di mana tepatnya Pak? Di Seremban. Di Seremban. Nah, dari Seremban. Anda pasti sudah kenal kalau kami bilang Seremban. Harusnya Anda kenal. Oke, kami akan membahas nanti beberapa keterhubungan kerajaan Negeri Sembilan dengan Minangkabau, lebih ke situnya aja. Kita membuka memori kolektif bagaimana teman-teman di Malaysia, bagaimana teman-teman di Padang, atau bagaimana sanak saudara kita masih memegang kekerabatan ini. Lebih ke situ aja Pak. Nggak banyak, jangan takut Pak. Itu cuma buat biasa Pak. Oke. Yang pertama kita dengar dulu Pak Osman bicara apa kerja sehari-harinya di Malaysia sebagai apa? Saya kalau nak ikutkan sejak selepas COVID lah. Selepas COVID 2022 lah ya, 2021 ya. Saya sebenarnya seorang pengusaha. Saya berniaga lah, Berniaga ya. Jadi saya lebih selesa bertutur dalam bahasa Negeri Sembilan lah. Boleh lah. Saya rasa ramai boleh faham. Tak jauh larinya. Masih kayak bahasa Pekumbuh ya? Ya, lebih kurang. Jadi saya ini seorang peniaga, tapi masa COVID kan banyak pengusaha yang terjejas kan. Termasuklah saya. Jadi masa tu saya selalu jaga makan sajalah. Jaga makan. Tak ada kerja lain yang saya boleh buat selain jaga makan. Kacau badan saya jadi macam ni. Oh gitu. Jadi sebelum COVID ni kecil ini ya? Kecil. Jadi masa COVID saya jaga makan. Saya tidur je tak makan. Jadi itulah makan. Makan. Jago ya, bukan jaga ya, jago. Jago culik. Culik matul makan. Jadi tak banyak laut kegiatan. Jadi sehari-hari Pak Osman di berniaga ya, jualan ya. Bukan jualan, berdagang. Pedagang dan ya. Sejak kapan Pak Osman tertarik lagi mengkaji budaya Minangkabau ini? Itunya. Asalnya kalau nak ditarik ke belakang, sejak Gubernur Sumatera Barat ni yang namanya Bapak Harun Zain. Sama Pak ya. Waktu tu saya masih kecil, tahun 60-an. 60 ya, 1960. Kerana masa tu tuanku almarhum Tuanku Jaafar. Dia baru naik jadi yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan tahun 1967. Jadi ayah saya ni ada berkhidmatlah dengan Tuanku Jaafar ni. Jadi ayah saya ni dia fasih berbahasa Minang. Fasih. Dia fasih berbahasa Minang. Jadi dititah oleh Tuanku Jaafar bersama-sama Tan Sri Samad Idris untuk meneroka kembali perhubungan yang terputuslah menjalin semula antara Negeri Sembilan dan Minangkabau. Pagaruyung khususnya. Pagaruyung. Jadi dari itu hasil yang pertama awal 70-an lebih kurang 70-an lah. Ada satu rombongan dari Minangkabau dari Padang datang ke Menara Green dengan kumpulan budayanya sekali membuat persembahan di Seremban lah. Ada satu dewan namanya Dewan NSCRC. Bikin pertunjukan seni tradisi gitu ya. Jadi itulah awal mula yang saya tertarik. Jadi saya hanya mengikuti lah, kita anak-anak sekolah kecil kan. Jadi tiap-tiap tahun sampailah ke gubernur yang seterusnya, memang ada rombongan-rombongan yang datang ke Negeri Sembilan. Ke Negeri Sembilan.
Jadi oleh kerana ayah saya terlibat, jadi saya dapatlah pendekatan di situ. Jadi itu yang datang minat. Tapi yang lebih fokusnya selepas saya habis sekolah. Selepas saya tamat sekolah, saya selalu bawa mobil untuk setiap tahun ada rombongan pengkaji sejarah datang. Jadi kita ni cuma bawa mobil, bawa kereta kan untuk bawa ke mana-mana lah. Jadi saya terdengar banyaklah cerita-cerita sejarah ni kan. Tapi oleh kerana masa tu kita ni muda lagi, tak berapa tak berapa untuk memahami tak mendalami sangat lah. Jadi dalam hal ini saya pujilah saudara Zera, muda-muda lagi sudah. Kita puji Zera ya. Karena di umur muda udah berani mengkaji. Jadi itulah asal. Pertama sekali kita tanya, menurut sepanjang pengetahuan bagaimana sebenarnya keterhubungan Kerajaan Negeri Sembilan ini dengan Minangkabau? Sepanjang yang Pak Osman itu aja pahami aja. Iya. Dan mengikut pemandaian, perhubungannya ada dua bentuk. Satu bentuk antara rakyat dengan rakyat. Satu bentuk antara pemerintah dengan pemerintah. Oh, pemerintah dengan pemerintah, rakyat dengan rakyat udah terbangun dua bentuk itu ya? Dua bentuk itu. Jadi kalau rakyat dengan rakyat ini kan ada ramai sebagian besar penduduk Negeri Sembilan itu berasal dari Minangkabau. Kalau jalur keturunan dia memang asal dari Minangkabau. Bukan semua lah. Kalau sebab apa? Kalau mengikut macam budaya Minangkabau itu di Negeri Sembilan, daerah yang paling dekat dengan laut tu lebih kurang 18 km. 18 km. Itu mana kalau ke darat tu orang Minang lah banyak dulu. Kalau yang ke laut ni orang-orang Bugis, macam-campur lah. Tapi ada suku tempatan ada Pak ya? Suku tempatan asli, sana ada. Suku asli tempatan ni orang orang asli tempatan. Iya. Tapi apabila orang Minang dah masuk berkahwin, kawin silang. Jadi ada sebahagian orang-orang asli tempatan tu mereka ni ikut masuk Islam. Oh ya, masuk Islam. Dan mengamalkan adat Bupati. Dan mereka ni ada sukunya dinamakan suku Biduanda. Biduanda. Biduanda dalam. Ya, berapa suku Pak sekarang Negeri Sembilan? Kalau di Negeri Sembilan secara asasnya lah ada 12 suku. 12 ya, Biduanda. Suku yang dari Minangkabau, yang asal usulnya dari Minangkabau ada 9. Oh, itu yang Negeri Sembilan, ada 9 ya. 9. Okey. Kemudian ada suku yang dibentuk melalui perkahwinan antara orang pembesar Minangkabau dengan anak Datuk Batin yang dari Sembilan. Datuk Batin ya. Jadi anaknya tu sukunya Biduanda Waris. Biduanda Waris. Itu suku Biduanda. Kemudian ada satu lagi Biduanda. Suku Biduanda ni mungkin kaitannya dengan Minangkabau tu kurang, tapi oleh kerana mereka ni masuk Islam dan bermasaltin bersama-sama penduduk yang mengamalkan adat Bupati, mereka pun mengamalkan adat Bupati. Jadi mereka dah meninggalkan macam kebiasaan asal yang mula-mula. Jadi mereka ni ada sampai sekarang. Ini orang asal dalam Negeri Sembilan. Jadi yang lain-lain yang dari suku 9 suku tu macam suku Tanah Datar, suku Payakumbuh, suku Mungkal, Sari Lama, Batu Balang, karena Batu Balang, Tiga Nenek, Tiga Batu, disangka ya Pak. Ada satu lagi, Lintau, Semelenggang. Sri Malenggang ya, Semalonggang. Itu asas. Kemudian tu nanti dia akan bertambah-tambah lah suku berkembang lah. Kemudiannya. Jadi kalau sekarang itu Negeri Sembilan berapa banyak suku sekarang Pak? Saya pun kurang pasti lah sebab suku ni
contohnya lah, suku Seri Lemak, Nah, suku Selamak lah. Selamak, Kita ya. Suku Selamak yang datang ke Negeri Sembilan langsung melalui Rembau. Ini Rembau, ya. tetap suku Selamak. Tapi ada orang yang dari suku Selamak yang dari Selamak masuk ke Pahang melalui Sungai Muar. itu Dia sampai masuk ke Pahang, ya. tapi dia kembali balik ke Negeri Sembilan. Kembali balik ke kebanyakannya luak Jempol lah, kerana itu sungai yang Sungai Muar itu masuk ke lalu ke Pahang. Lalu ke Pahang, ya. Dia mungkin ada ketaksesuaian Dengan sebagian masyarakat tempat, di sana, mungkin, ya. dia masuk balik, jadi suku Selamat Pahang. Oh, Selamat Pahang namanya. Jadi dah ada 2 suku. Oh. Dan lain datuk lembaganya, lain bapaknya. Oh. Itulah. Satu lembaganya ya. Suku Biduanda pun jadi berkembang juga. Berkembang juga, Jadi ya, ada macam-macam suku Biduanda ni. Jadi kalau kayak gini Pak, kan sekarang kan udah modern ya. Ya, ya. Udah modern. Hmm. Jadi kalau ada suku Minang yang datang ke situ, ataupun berapa orang yang datang ke situ, kemana yang harus diindukkan atau dikelompokkan? Kalau dulu ada pepatahnya lah. Kan induk samang dicari dulu kan. Ya, Ada buka ya. pakal itu. Hiu Bali bulan nak Bali. Ya. Ikan panjang Bali Yang dulu. panjang, pada tua dah. Duk cari, dosa nak cari. Ini saya cari, itu samang Samang cari cari dulu. Itu memang dulu amalan itu memang ada. Memang ada ya Pak ya. Memang ada. Jadi ada tertulis dalam buku penulis Inggris, Pak Ian McRae namanya. Jadi dia mencatatkan di situ, kan orang-orang Minang ni dah banyak masuk di sini, dah membentuk community, Ya. dan membentukkan dari dusun, dari teratak menjadi dusun, dari dusun Jadi kota. kota. Okey. Jadi nagari yang dibuka itu mungkinlah namanya nagari Tanah Datar. Tanah Datar. Sebab kebanyakan yang datang asalnya orang Dari dari Tanah Datar. Tanah Datar. Walaupun dia berbagai suku di Minangkabau, tapi di Rembau ketika itu dijadikan satu suku Tanah Datar. Tanah Datar. Okey. Kemudian bila ada penghijrahan lagi, orang Minangkabau ni kan berhijrah sampai ke Siak, Ya. ke Kampan, semua. Jadi macam ada satu peraturan, kalau orang Siak yang berlabuh di Sungai Linggi itu untuk masuk ke Rembau, Ya. dia haruslah berkodim Oh, berkodim. berkodim. Induk kita bukan kalau ke suku Tanah Datar. Oh, ke suku Tanah Datar. Jadi walau apapun suku dia di Siak, Induk kodim. Berkodim. berkodim. Jadi kalau apapun suku dia di Siak, orang Minang ni, kalau dia sampai ke situ, dia mesti berkodim ke suku Tanah Datar. Kalau dari Jambi, Ya. dia berkodim ke suku Payakumbuh. Oh, ke suku Payakumbuh dia, Pak. Jadi adalah lain-lain. Saya pun tak berapa ingat lah. Saya ada terbaca. Bagi-bagiannya ya, Pak. Ya. Tapi saya tak berapa ingat dia punya hafal dia punya penulisan tu. Jadi begitulah aturan dia. Kemudian orang ni datang kan berperingkat-peringkat. Ya, ada rombongan yang pertama, rombongan yang kedua dan seterusnya lah. Ya. Sampailah ke rombongan Raja Melewa datang. Jadi di Rembau ni dah banyaklah kampung. Ya. Amalan adat pun dah tersusun. Adat kan ada namanya adat Selengkah Nagari. Ya. Kalau adat nan sebenar adat itu tetap tak berubah. Tetap berubah. Adat nan teradat itu tetap tak berubah. Ya. Tapi adat nan diadatkan tu dan adat disedat itu termasuk dalam adat Selengkah Nagari. Adat ni membawa sekali adat yang ada di Siak, adat yang diamalkan oleh orang asli, dan adat bupati digabung sekali. Digabungkan mengikut kesesuaian masyarakat. Jadi ini yang disebut adat Selengkah Negeri. Antara satu luak dengan satu luak tu mungkin ada sedikit beda lah. Beda. Jadi masyarakat ni tadi mengamalkan adat bupati. Asasnya adat bupati yang daripada adat nan diadatkan tu, adat nan sebenar adat. Adat nan sebenar adat ya. Tapi pemakaian kebiasaan itu tuh adat Selengkah Nagari ya, Pak. Adat Selengkah Nagari. Jadi mungkin
Ada yang mengatakan kok ada perbezaan dengan adat yang di Minangkabau kan? Ya. Itu yang dikatakan Ada Selingkah Nagari. rupa tapi tak sama. Kerana adat Selingkah Nagari ini dia kan mengikut kesesuaian, mengikut masyarakat tempatan. Kalau di Minang itu disebut itu Pak, adat sama, langgam yang berbeda. Langgam itu kebiasaan. Ya, itulah. Itu kalau di Minang. Berarti masih aman Jera. Berarti saudara kita yang di Kampar yang nggak mau ngaku tentang langgam itu ya. Berarti. Kalau Kampar kan dia nggak. Mereka nggak paham. Tapi kalau di Itu kan sampai sekarang masih. bila menyebut Kampar tu saya kena minum sikit. Ini sekarang. Jangan nanti saya belapin. Oh iya. Pendapat Bila- Osman melihat. Bila menyebut Kampar tu, nenek saya Ya. asalnya dari Bangkinang. Oh dari Bangkinang. Nenek dari ayah. Dari ibu. Ibu dari ayah saya. Ibu dari ayah. Ya saya. Sebab datuk saya dulu, bukan. Yalah, ibu dari ayah saya lah. Nenek saya. Nenek ya. Sebab datuk saya dulu selepas habis ke Mekah, dia menyambung belajar mengaji ke Padang Panjang. Oh ke Padang Panjang ke sini ya. Jadi laluan masa itu kan ikut itu, Ya. itu kan sampai ke Bangkinang, Ya. ke Pekalan Kota Ya, Baru, ke Pekalan. Bangkinang. Nah, jadi di situ kan Bangkinang kan Kampar. Iya Kampar. Nah, dibawa ke Negeri Sembilan, tapi asalnya tetap Minangkabau. Minangkabau belum bertukar lagi ya Pak ya. Tak ada bilang, ya memang daerahnya Kampar kan, Iya. tapi orangnya tetap orang Minang. Orang Minangkabau ya. Itu cuma polemik rombongan sekarang. Iya. Orang mau Itu wallahu alam lah, itu saya pun. Orang-orang tua pun di sana masih banyak yang ada. Nah, jadi kalau nak dikatakan nanti Kampar, nenek saya pun orang Kampar. Iya. Kalau nak disentuh sangat pun saya terasa juga. Nah, tapi kalau mengikut dari nenek saya, dia tetap juga Minangkabau. Minangkabau kan. Yang susah nak komen lah. Yang berbeda. Saya kan orang sana juga, dekat sana juga. Tapi saya Minangkabau. Ya. Oh ya, Iya, saya kan di Kampus 9. Kampus 9. Ya, sebelah Pangkalan. Di Ulu tu. Bukan Kota Baru, iya di ulunya. Apa tu? Ulu Kamparnya. Itu sekarang secara ya yang nampak sama Pak Osman sehari-hari aja lah. Bagaimana pendapat ya masyarakat di Negeri Sembilan itu tentang Minangkabau dan ya tentang suku-suku yang ada di sana itu bagaimana? Apakah ada polemik seperti di sini juga? Itu polemik di mana-mana pun kita tak boleh nak elakkan. Ya. Memang ada lah. Jadi macam di Negeri Sembilan pun ada. Jadi perkara ini terjadi kebanyakannya kerana kurang pengetahuan. Iya. Iya. Kurang pengetahuan. Jadi kadang-kadang macam saya sendiri dah awal-awal dulu tak kurang minat kan. Iya. Jadi yang saya kenal pun kalau di atas dari saya sampai datuk saya aja. Siapa di atas dari datuk saya tak tahu dari mana datangnya. Ranjinya ya. Ranjinya asal gitu kan. Jadi apalagi tentang sejarah. Iya. Iya. Jadi kalau kita ni duduk macam di Negeri Sembilan, kita tinggal di Negeri Sembilan. Nanti kalau saya cakap duduk bilang duduk atas kerusi kan. Iya. Tinggal ya. Dan kita tinggal di Negeri Sembilan ni, kan ada banyak penduduk dari etnik lain. Iya. Ya. Ada orang Bugis, ada orang Jawa, ada orang itu kan. Jadi kadang-kadang perbualan percakapan kita pun mengikut logat yang ada tu lah. Jadi bila bercerita tentang sejarah, banyak yang tak berminat lah, tak kurang minat. Bila kurang berminat, bila kita ada yang sebut datuk neneknya dari Minangkabau, tapi dia tak nampak budaya Minangkabau di tempat dia ni. Jadi dia pun tak mengaku Betul ni. betul Minangkabau kita tak mengamal budaya itu. Iya. Tapi ni di sebelah yang bandar-bandar lah. Tapi kalau masuk di sebelah area kawasan kampung, Iya. mereka ni masih mengamalkan adat pepati, ada datuk lembaganya, ada bapaknya, ada itunya, sukunya masih terjaga. kira terjaga kan. Jadi mereka ni tahu asal usul mereka di mana. Iya.
cuma tak jumpa kampung asal nak jumpa. Nah, jadi bila sekarang ni kan ada banyak rombongan-rombongan buat lawatan, Ya. melancong Ya. ke Batu Sangkar, ke banyak tempat lah. Ya. Dari penceritaan lah. Jadi memang seolah-olah mereka ni pulang kampung. Ya. Bahasanya memang kayak gitu. Memang macam dia pulang kampung, dia seronok. Dalam keseronokan tu dia mencarilah asal-usul di mana asal-usul leluhurnya. Saya kan kerja tempat niaga kan banyak tuh pelancong-pelancong dari Malaysia. Karena kami kan jual oleh-oleh khas Padang ini kayak tahu seperti itu. Banyak mereka, kami ini pulang kampung. Itu yang banyak mereka itu kan berminat ya. Minat. Jadi dalam hal ini tadi adalah juga pro and kontra. Pro and kontra. Jadi macam inilah, macam orang apalah, bila dia balik, dia sampai. Kalaupun tempatnya contohnya di Bukit Tinggi, atau tempatnya mungkin dia bukan di Pagaruyung. Di Bukit Tinggi, di Payakumbuh, di apa? Tetap dia akan sebut pulang kampung. Pagaruyung. Mereka tahunya cuma Pagaruyung. Kalau disebut Sumatera Barat, mereka mungkin nggak tahu. Dia sebut Pagaruyung. Minangkabau Pagaruyung. Tempatnya Pagaruyung. Ini apa? Secara ibu kotanya itu. Tapi setelah mengetahui, dia dah balik, dia tahu baru mungkin suku dia ni suku Sari Lemak. Ini di Payakumbuh. Tapi memang nggak terlalu kentara ya. Kita yang kemarin merasakan ke Negeri Sembilan kan merasa nggak asing. Nyampe ke Negeri Sembilan kami merasa nggak asing, alamnya apanya merasa nggak asing. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti teman-teman di Minang kalau mau ke Negeri Sembilan coba aja. Main ke Seremban, diajak putar-putar sama Posman tuh. Alam itu nggak asing rasanya. Serasa kita di Payakumbuh, serasa kita masih di itu juga. Masih di Minangkabau lah. Ya, saya kan waktu itu saya bawa Zera kan dalam mobil, dalam kereta kan jalan. Jadi bila sampai nampak rumah dari tepi-tepi jalan tu, dia tak asing rasanya. Iya, rasa-rasa kita dejavu, rasa-rasa gitu sampai sana. Betul. Karena nggak asing rasa-rasa di kampung juga, masih rasa di yang nggak kayak di Padang lah, rasa di kampung kayak di Payakumbuh misalnya, di Batu Ampah itu. Jadi samalah dengan sebagian orang Negeri Sembilan yang melancong di sini. Iya. Jadi mereka nggak aneh ya nyampe sini ya. Iya. Masuk akal? Iya. Logik. Jadi kalau secara anak-anak mudanya Negeri Sembilan itu Pak, daya tariknya untuk memahami adat atau ketertarikan atau hubungan dengan Minangkabau gimana secara pandang Bapak? Siasatnya, ini apalah, perlu lebih pendekatan dengan mereka lah. Jadi itu sebab macam akhir-akhir inilah Kerajaan Negeri Sembilan yang saya dapat tahu memperuntukkan lebih kurang RM500,000 setahun untuk memelihara budaya adat Perpatih ni tadi. Dana adat Perpatih lah gitu. Jadi kan di kampung-kampung ni kan ada acara adat, pelantikan buapa, pelantikan pengulu, apa semua. Jadi adat tu acara tu didanai oleh kerajaan lah. Sudah ada anggaran untuk adat ini ya. Ada acara-acara supaya dapat menarik lebih ramai anak muda. Supaya lebih berminat. Itulah. Itu yang ada sekarang lah yang berlaku. Usaha yang sangat besar oleh pemerintah Negeri Sembilan kembali melestarikan itu ya. Karena ini kan cerita tentang generasi nih. Kita kalau untuk menyambung ini kan harus ada generasi terus. Yes, betul. Misalnya Pak Usman ada lagi, nanti siapa lagi? Kan harus ada generasinya di bawah yang jalan betul. Kalau tidak dirawat kan hilang dia. Seperti yang kita rasakan sekarang di kampung kan ini kan. Kalau orang Minang waris harus bajawe. Gitu. Waris bajawe. Iya. Situlah. Dulu zaman saya
sebab ayah saya dulu mencarikan saya jodoh di sini. Oh. Jadi istri Pak Otman orang Minang, ya? Maksudnya orang dari... Iya, orang Dari Minang. Minang. Di mana kampung Pak? Di tepi Selo. Oh, di Tepi Selo. Nah, Bilang Tepi Selo. tepi Selo. Main bola Tapi, Pak? Iya. tapi istri saya membesar di Padang lah. Bisa di Padang. Saya menikah di Padang. Di kampungnya di tepi Selo. Tepi Selo. Berarti wujud untuk menghubungkan dari bapak-bapak itu dinikahkan bapak sama orang Minangkabau ya? Itu ikhtiar bapak saya. Iya, itulah. Supaya jangan putus Supaya nanti kan. jangan Ya, putus. supaya hubungan yang putus ya. Hubungannya jangan putus. Nah, jadi sejak itulah saya sering datang ke Sumatera Barat. Saya sering datang. So, Memang- cita-cita bapak itu untuk menghubungkan Minangkabau dengan Negeri Sembilan itu apa namanya besar ya Pak ya? Ya kalau ikutkan saya nih generasi kelima dari moyang saya. Generasi kelima. Yang pertama datang moyang saya ini zaman perang Bukit Putus. Oh, orang Bukit Putu ya. Sekitar 1870-an lah. Iya. Jadi saya ini sudah generasi kelima. Tapi generasi yang bawah itu tak macam terputus hubungan lah. Sekarang anak bapak ada yang itu? Hah? Ada yang ini anak Yang yang di bawah? yang tertarik Ya yang tertarik ke arah di sini ada? mengenai menggali sejarah. Sejarahnya Ada saya bawa lah. ada ya? Ada yang saya bawa. Mana tahu kok ada dia berkenan dengan orang sini. Dapatlah nyambung lagi. Regenerasi ya Pak ya. Nah, ini pandangan pribadi Bapak aja tentang polemik sekarang untuk itu tentang ya yang politik jual beli data naskah, jual beli jual beli ranji kan banyak sekarang tuh yang terjadi di Malaysia. Ini pandangan pribadi Bapak aja. Yalah, dia ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Saya begitu memberi pandangan. Iya. Yang positifnya dia supply and demand namanya. Ya supply and demand ya. Oke. Karena ada demand, ada supply. Ya ada supply ya. Kenapa ada demand? Ya. Karena orang di Negeri Sembilan dia dia berminat nak mengetahui susur jalur dia kan. Antusias. Dia mencari. Karena itu dia mencari. Jadi ada pula yang mengambil kesempatan menunjukkan Manuskrip atau data ranji itu ya. Tapi dengan imbalan-imbalan yang yang Itu apalah. mereka menyuplai kan karena ada demand. Jadi orang ini karena berminat, Iya. dia tak kiralah berapapun dia Iya, bagi. klasifikasi yang Kalau dapat. dapat yang betul, yang tepatnya, alhamdulillah. Iya. Tapi kalau mungkin kurang tepat, itu mungkin dia kurang bernasib baik. Tak apalah. Berarti kalau di Negeri Sembilan itu Pak, kalau dia ada hubungan yang jelas tertarikan dengan Minangkabau, berarti dianggap merasa lengkap gitu Pak. Iya, gitu lebih kurang. Silakan. Berarti merasa lengkap ya Pak ya, kalau ada hubungan pertalian yang jelas gitu ya Pak. Iyalah, kita pun siapa-siapa pun kadang-kadang kita hanya tahu leluhur kita nih mungkin sampai datuk, Iya. mungkin sampai moyang, atas Iya. lagi kita tak tahu. Kadang-kadang minat tu datang untuk mengetahui kan, Iya. untuk mencari. Jadi apa Pak? Istilahnya kan kayak jual ranji itu Pak. Terhadap Negeri Sembilan itu bagaimana Pak? Soalnya kan kalau istilahnya kan kalau tiba di orang Minang bukan warisnya gitu yang tepat. Jadi kan apakah menjadi polemik atau gimana? Efeknya. Dengan adanya sebuah naskah-naskah jual-jual kayak gitu Pak. Ya akhirnya kalau ada pun pengakhirannya nanti akan pergi. Katalah ranji. Kan ada di mana asal ranji itu. Iya. Oke, nanti orangnya akan tiba juga ke tempat Akan mencari juga ke sana. akan ke sana. Jadi Iya. bagaimana penerimaan
tempat Ranji itu berasal. Iya. Oh, berarti kalau di Negeri Sembilan masih diselidiki ya Pak ya? Ya pastilah. Oh pasti. Berarti. Mungkin ada yang orang putih kata take for granted lah kan. Iya. Ada, itu sifat manusia. Iya. Jadi kalau dia take for granted, itu dia tanggunglah risikonya sendiri kan. Tapi kalau kita ada Ranji, kita kajilah betul-betul. Iya, kan? Betul ya Pak ya. Berarti kalau setidaknya kalau kita yang di Minangkabau, kalau ada saudara kita yang mau nanya, setepatnya kita akan menyampaikan ke hal yang tepat ya Pak ya. Menghubungkan sebenarnya ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Bukan cocok-cocok logi ya Pak. Dia begini, kalau ikut sejarah, ini saya ini bukanlah ahli sejarah sangat, tapi karena banyak mengikut orang-orang yang boleh lah. Boleh asli lah. Selalu mendengar lagu kalau ikutkan sejarahnya, dulu diceritakan bahwa orang Minangkabau itu berhijrah ke Negeri Sembilan. Lebih kurang abad ke-15, abad ke-16. Mereka ini berhijrah ke Kampar, ke Siak dulu. Lepas berketurunan di sana, nanti baru keturunannya baru datang menyeberang kan. Jadi bila dah menyeberang, di sini dah berketurunan pula. Kalau dia nak mencari asal usulnya, dia akan dapat jumpa di Siak atau di Kampar. Tapi kalau dia nak mencari sampai ke Minangkabaunya, langsung meloncat langsung ke pusatnya. Kan ada 3 luak di Minangkabau ni kan. Di mana dia nak cari? Karena orang-orang yang tahu tu dah tak ada. Berarti istilahnya ada jenjangnya, ada janjang. Berjanjang naik, bertangguh turun gitu ya Pak ya. Itu kalau orang yang datang abad ke-19 abad ke-19 memang keturunan Minangkabau betul. Dia datang ke Negeri Sembilan masih memakai suku yang asal. Mereka ni mungkin boleh cari silsilah usulnya. Soalnya masih dekat ya Pak ya. Masih dekat. Tapi yang kalau boleh menikah lagi di sana. Iya. Jadi secara dasarnya begitulah. Sama lah macam saya ni kan. Iya Pak. Memang leluhur saya tu dari memang nenek saya yang di Beranang tu sering sebut pada ayah saya lah. Carilah balik itu disebutlah tempatnya, daerahnya atau bukan kampungnya. Jadi cari-cari tak jumpa lah. Berarti secara apa Pak? Pesan ataupun waris-waris yang disampaikan tetap untuk mengamanahkan untuk menyilau kampung halaman ya Pak ya. Betul. Masih tinggal ya Pak ya. Itu rata-rata itu Negeri Sembilan kayak gitu Pak. Iya kalau dah yang tempat yang mengamalkan adat Perpati itulah. Kalau menurut Bapak adat Perpati ini kan datangnya dari Minang. Datuk Perpati Batang. Kan itu kan namanya adat Perpati. Jadi amalan itu macam di Negeri Sembilan ni lebih berat ke arah Bodi Caniago. Iya, Bodi Caniago. Kan? Adat Bodi Caniago. Tidak ada Temanggung. Ada Temenggung ada. Ada Temenggung ada situ. Ada Temenggung mungkin ada salah artinya. Kan ada Temenggung ni macam raja tu ada bapak turun ke anak kan. Tapi kalau di sini ada Temenggung tu kan adik-beradik dengan Perpati. Jadi bapak turun ke anak. Tapi kalau macam kesultanan lain di di Malaysia, macam di Johor, di Perak, di Pahang. Dari bapak. Memang rajanya dari bapak ke anak. Sistem tu sistem Temenggung lah. Tapi sebenarnya sistem tu Temenggung tu adik-beradik dengan Perpati. Perpati. Sebenarnya kalau di Minangkabau Pak, Temenggung itu kan lebih mengutamakan nasab kepada bapak. Kalau sedangkan Perpati itu lebih kepada kebun itu putih. Makanya di Minangkabau itu adat Rajo turun temurun, adat putih sundut basundut. Jadi ada yang putih ini dari Perpati,
dan Temenggung ini adalah waris raja-raja. Bukan berarti Perpati nggak raja gitu. Iya, iya. Jadi itulah yang macam saya ini, ialah dari muda lah, dari umur 20-an, ikut sampai sekarang nih, ya ada lepas 40 tahun lebih kurang itu. Memang saya akui lah, banyak di Negeri Sembilan tuh, kalau kalangan anak-anak muda tuh kurang pemerhatian ya, kurang. Iya, iya. Jadi kita yang inilah Inisiatif. Nah sebut tua segan pula kan. Sini lah sini. Permainan tradisional masih di jalannya anak muda ada Pak di sana? Kalau di kampung-kampung tuh masih ada. Masih ya, kayak tari. Ada lah. Silat masih ya. Silat Randai ada. Randai di Negeri Sembilan ada. Dulu ada, tapi yang saya tahu satu tuh dah meninggal. Yang membawanya tuh. Jadi tapi ada lah diamalkan. Saya tak tahu dah diturunkan sama siapa. Iya, iya. Tapi budaya itu ada. Budaya itu ada Di ya. Negeri Sembilan pun ada satu jabatan, namanya Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sembilan. Dan ada lah ni Dilestarikan, dilatih. Budaya itu datang kan nggak hanya adat yang dibawa, pasti kesenian dibawa juga. Dibawa juga. Karena itu termasuk kebudayaan kebiasaan. Jadi yang khas nggak ada di sana. Kesenian khas misalnya. Ada. Yang nggak ada di Minang, dia ada di sana dia. Ada. Di Sembilan. Apa macam namanya Pak? Itu ini bila kita nak sebut nama ni kena minum kopi dulu. Ya. Kena merokok dulu dah. Dia pakai tumbuk lesung. Main Lasung katentong, nak Pak? Kalau di Minang namanya lasung katentong. Ada juga yang musik ya, musiknya pakai lesung. Pakai lesung. Ada satu tu, tapi ialah mungkin irama dia lain lah. Oh, irama yang lain. Dia di lagu apa? Dia lagi yang tua. Kita marantau, marantau. Iya. Siapa? Sinu Menanti. Bukan, penyanyi itu udah lama tuh, lagu udah lama. Itu di video klipnya di YouTube kan pakai alat lesung. Tunang Pak Dukun kan? Iya, yang kan di Tunang Pak Dukun, di apalagi kan dia ada baru lagi. Iya. Yang penyanyi aslinya ya siapa namanya? Sini ada. Kemudian ada lagi satu Bongai. Bongai namanya. Bongai macam apa tuh Pak keseniannya? Dia ni macam ini juga, dia macam rabab. Tapi dia bukan rabab. Bukan rabab. Sini kan ada rabab kan? Rabab. Dia macam rabab tapi irama dia lebih lain sikit lah mengikut logat Negeri Sembilan. Dia panggil Bongai. Oh, Bongai namanya. Dia panggil Bongai. Itu memang asli Negeri Sembilan lah. Asli Negeri Sembilan ya. Jadi asimilasi itu, mana perubahan tu, sehingga ada budaya yang khas Negeri Sembilan yang tak ada di Minangkabau. Iya. Tapi kalau kita mendengar budaya itu tadi macam Bongai ada orangnya datang dari Minangkabau tapi bukan. Dia asal Negeri Sembilan. Dari Negeri Sembilan ya. Tempatannya ya. Yalah, kadang-kadang orang Negeri Sembilan pun dia mau ada jati diri dia sendiri kan. Gitu. Saya dulu tahun 93 saya pernah buat video dokumentari untuk Jubeli Perak almarhum Tunku Jaafar. Iya. Masa tu saya buat penelitian tentang logat. Oh, logat. Logat Negeri Sembilan dengan logat Minangkabau itu kan beza. Iya. Ada beza kan? Iya. Tapi bila saya buat penelitian di lapangan, saya turun lebih ke timur. Iya. Lebih hampir. Oh, lebih ke daerah timur ya, arah ke Kampar. Arah ke Kampar ke Siak. Dia sudah hampir dengan bahasa logat yang dia di Negeri Sembilan. Dipertutur di Negeri Sembilan. Kalau di contohnya Bukit Tinggi. Iya. Kan? Kan banyak orang awak. Kambiang, Kuciang. Iya. Kan? Kama. Iya, Kama. Tapi kalau sampai kemana? Kama kan? Iya. Tapi kalau sampai di sebelah timur sana? Kemano. Ya. Sampai ke bawah kan kayak gitu Mas. Jadi di Sembilan kemana? Gadang. Iya. Di Sembilan sebut Godang. Iya. Samalah sama bahasa Marodi ini. Iya. Di Hulu Kampar kan. Dia lebih ke timur kan? Iya. Jadi yang di yang bahasa yang dipertutur sehari-hari di Padang, di Bukit Tinggi itu
itu bahasa itu bakunya bahasa Minang kan. Iya. Nah, tapi bahasa logat daerahnya dah lain. Beda-beda. Jadi Negeri Sembilan ini salah satu rantau yang mempercayai logatnya sendiri. Oh, yang percaya logatnya sendiri ya. Kan hampir-hampir dengan orang Minang di Siak, di Kampar kan. Apa istilahnya bertuan ke Minangkabau? Itu. Bertali? Itu kalau nak saya ceritakan sejarah. Dikit. Dulu mengikut apa yang saya baca dari Tufat Al-Nafis, ada tulis kemudian peringatan sejarah negeri Johor. Okey. Tahun 1725 lebih kurang gitu. Ada satu macam persumpahan untuk membuat penobatan perdamaian lah. Perdamaian. Selepas peperangan antara Raja Kecil. Raja Kecil. Kan Raja Kecil ni menjadi berperang untuk jadi Sultan Johor. Kemudian diperangi balik oleh orang Bugis yang 5 saudara tu. Jadi di Selat Melaka tu huru-hara lah kan. Sampailah Daeng Parani terbunuh di Kedah. Okey. Dan turunlah seorang Sultan dari Pagaruyung, Sultan Khalifatullah Muhammad Shah namanya. Membuat satu persumpahan Bisakawi. Dalam persumpahan tu dicatatkan bahawa orang-orang Minangkabau yang ada di bermastautin di daerah di jajahan Johor hendaklah taat kepada Sultan Johor. Oh ya, zaman-zaman Sultan Muhammad Shah ya Pak. Sumpah itu. Sultan Muhammad Shah. Sekitar tahun 1725 lah. Okey. Yang mana yang di daerah ini yang contohnya di sebelah apa tu? Minangkabau Timur sana lah kan. Tanah daripada itu. Kalau dilanggar ni dimakan Bisakawi. Jadi 3 salinan surat dibuat, satu kepada Sultan Johor, satu di daerah Siak, satu kepada Sultan Daeng Marewah, satu kepada Tunku Tua. Tunku Tua ni Daeng juga yang di Kelang. Okey. Jadi di situ datanglah pepatah beraja ke Johor. Okey. Tapi kemudian mengikut pembacaan saya lah, tahun lebih kurang 1728, ada catatan Belanda, Raja Melewar diutus ke Rembau, dan menjadi raja di Negeri Sembilan. Selepas berperang, adalah peperangan saudara perang kecil kan. Jadi datanglah dia datang ni dengan dari Siak. Ada juga angkatan dari Siak yang dibekalkan pada dia lah. Jadi dan kan tadi kita ceritakan sejarah bahwa ada orang-orang Minang yang datang ke Negeri Sembilan, bermastautin dulu di Siak, nanti baru masuk. Jadi timbullah istilah bertali ke Siak. Dan Raja Melewar datang ni jadi raja di Negeri Sembilan. Makanya bertuan ke Pagaruyung. Bertuan ke Pagaruyung. Batali ke Siak. Beraja ke Johor. Oh, itulah. Hanya ya Pak ya dalam bahasa Ranjinya itu ya. Oke. Sudah lama sangat. Itu lama sangat kita. Sebelumnya kita atur terima kasih banyak kepada Pak Osman yang sengaja datang podcast dari Negeri Sembilan untuk kita. Mengeri Marewa ini. Data dari Negeri Sembilan langsung ya. Iya, untuk podcast saja. Ini agar kekerabatan ini masih terjalin antara Minangkabau Negeri Sembilan, karena kita mempunyai adat yang sama, yang serupa, yang langgamnya walaupun langgamnya berbeda, dan kita masih saudara satu leluhur yang sama, sama. Pokoknya hal seperti ini harus ditanamkan ke anak muda agar kita jangan terputus. Karena generasi ini terus harus tahu dengan jati dirinya. Karena kalau nggak tahu silsilah asal apanya, mereka nggak akan kenal lagi jati dirinya. Betul. Itu apanya kalau nggak kenal budayanya. Terima kasih. Makasih Pak. Terima kasih kopinya. Iya.